Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin, kawan-kawan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas begitu banyak limpahan nikmat diberikan kepada kita. Sore hari ini Allah masih hadirkan kita untuk dapat sama-sama datang ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Dan kita manfaatkan waktu beberapa menit ke depan untuk sama-sama kita mengkaji ilmu di antara ilmu-ilmu Allah, karena ilmu Allah ini sangat luas sekali. Kita mengkaji tentang fikih melalui kitab I'lamul Anam Syarah Bulughil Maram min Ahaditsil Ahkam. Kemarin sudah kita singgung sedikit tentang buku ini, juga kita bahas sedikit tentang masalah najis dan hadas, ya kan? Najis itu perkara yang zahir, kelihatan, ada fisiknya. Sementara kalau hadas perkara yang tidak kelihatan, batin. Gitu. Cara membersihkannya juga beda. Nah, gitu. Kalau cara membersihkan najis, maka dihilangkan bendanya sampai tidak ada bendanya, kemudian tidak ada baunya dan tidak ada rasanya, hilang. Kalau untuk menghilangkan hadas, maka harus dengan beberapa cara. Nah, gitu. Yang pertama dengan wudu, nanti yang kedua kemudian dengan tayamum kalau tidak memungkinkan untuk wudu, kemudian dengan mandi, disebut dengan mandi besar atau mandi hadas atau mandi junub. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang air. Hadis yang pertama ini, ya, karena buku ini kumpulan hadis-hadis yang disusun sesuai dengan pembahasan fikih. Nah, pembahasan fikih pertama berkaitan dengan air. Nah, ini hadis yang pertama. Babul miyah, bab tentang air. Air itu bahasa Arabnya ma, bukan emak. Kalau emak ibu, ma'un. Ya. Itu artinya air. Tapi jamak ini ya bentuk yang banyaknya. Jadinya miyah, mim ya alif ha, miyah. Bahasa Arab ini kadang-kadang ya, untuk menjadikan mufrad tunggal menjadi jamak itu ada rumusnya. Kadang-kadang ada rumusnya. Reguler kalau bahasa Inggris, ya. Nanti kan ada irregular. Contohnya muslimun, satu muslim. Kalau banyak orang muslim, muslimun, ya kan? Atau muslimin. Kaum muslimin berarti banyak. Kaum muslim berarti cuma kok satu. Kaum muslimin atau kaum muslimun. Mukminun, mukminun, ya kan? Nah, itu yang beraturan, ada rumusnya. Ada yang ada rumusnya, tapi rumusnya nggak kayak yang pertama. Rumusnya itu dengan diubah tetapi masih kelihatan. Contoh ya, meja ini maktabun. Satu meja. Kalau banyak meja, makatibu. Masih ada mim, ada kaf, ada ta, ada ba. Maktabun maksudnya. Makatibu. Masih ada kaf, masih ada mim, masih ada kaf, masih ada ta. Tinggal nambah alif. Masjidun. Masa jidu. Contoh yang lain apa? Manzilun, rumah. Manazilun. Gitu. Jadi rumusnya itu ada.
Cuman beda kayak yang pertama. Ada yang nggak berumus gitu, nggak berumus. Kayak ini, ma'un, mim sama hamzah ya. Tapi jadinya miyah, miyah, nggak ada hamzahnya lagi, hilang. Gitu. Kemudian yaknya dari mana yaknya? Ma'un, mim, alif, hamzah, ya kan? Kemudian jadinya miyahun, mim, ya, alif, kemudian ha. Dari mana nih? Tidak tahu. Nah, ya ada yang begitu, berarti harus dihafal. Sama bahasa Inggris juga kan. Ada yang reguler yang memang gampang, ada yang irregular nggak beraturan. Harus dihafal. Babul miyah, bab tentang air-air, berarti ada macam-macam air nih. Airnya nggak cuma satu. Bab tentang macam-macam air. Ada satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang laut. Laut apa air laut? Kira-kira laut tanpa air bisa disebut laut? Tapi ada nggak air selain air laut? Ada, ya kan? Maka di sini dikatakan tentang laut. Maksudnya tentang air laut. Nggak disebut airnya, maksudnya tentang laut. Karena laut itu pasti air, kumpulan dari air. Ketika Rasul ditanya tentang itu, Rasul mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia artinya air laut, ya kan? At-tahuru ma'uhu, suci airnya. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Suci airnya, halal bangkainya. Oke. Akhrajahu Malik wal lafdhu lahu wal arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, kemudian diriwayatkan juga Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim. Artinya banyak perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini. Kadang kan kita cuma mendapatkan riwayat Muslim, ya kan? Riwayat Bukhari. Ya. Tapi kalau diriwayatkan oleh semuanya dari itu, berarti lebih kuat. Hadis ini berarti kekuatannya, ya, apa namanya, lebih kuat ya, karena diriwayatkan oleh banyak perawi. Di hadis ini disebutkan sanadul hadis sahihut Tirmidzi. Hadis ini statusnya sahih. Pernah dengar hadis sahih? Selain hadis sahih, hadis apa? Yang pernah teman dengar? Hadis sahih dan hadis enggak sahih gitu ya. Hadis sahih, lawannya hadis enggak sahih. Ya kan? Kira-kira hadis disebut sahih itu kenapa? Diriwayatkan oleh lebih dari 4 perawi. Diriwayatkan lebih dari 4 perawi. Berarti ini tadi banyak ya. Udah sahih. Yang lain? Sahih, sahih. Apa artinya sahih? Benar. Berarti kalau nggak sahih tidak benar. Ya. Hadis ini termasuk ilmu yang agak rumit. Agak rumit, agak jelimet, dan juga ya butuh apa namanya konsentrasi. Karena harus ngapal nama orang itu dihafal. Saya kasih contoh aja ini ya. Jadi di sini diriwayatkan an Safwan ibni Sulaim an Sa'id ibni Salamah min ali Banil Arzaq anil Mughirah ibni Abi Burdah. Sudah berapa nama yang saya sebut? Ada yang antum hafal? Dah. Baru 4 yang disebut. Kadang-kadang satu hadis itu tadi sanad namanya. Sanad itu ya orang-orang lain meriwayatkan. Karena Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi itu enggak ketemu Rasulullah. Jaraknya sampai 200 tahunan. Dari mana? 200 tahun kalau satu generasi 50 tahun, berarti kan ada 4 generasi yang dilewati. Berarti harus ada 4 orang untuk nyampe ke sana gitu. Ngafal nama orang. Ngafal nama orang Arab itu bukan hanya nama depannya, nama binnya juga. Kalau orang Indonesia nama siapa? Yanto, udah selesai. Binnya siapa? Namanya siapa? Supri, ya udah selesai. Nama siapa? Ari, ya udah. Kayak gitu aja. Tapi kalau orang Arab ada binnya. Muhammad, bin siapa? Karena banyak Muhammad nih. Berarti kan bapaknya juga harus kita hafal.
Sofwan bin Sulaim. Berarti udah dua nama. Sofwan bin Sulaim. Nanti kalau Sofwan yang lain ya bukan gitu. Ya itu. Maka agak rumit. Nah, hadis sahih itu ada 4 syarat. Yang pertama, sanadnya tersambung. Antara satu dia dari Abu Hurairah, dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah, anggaplah ada 4 orang. 4 orang itu harus tersambung sanadnya. Tersambung itu orang itu setidaknya minimalnya pernah hidup bersama. Soalnya ya, dari Sofwan bin Sulaim dari Sa'ad ibni Salamah. Dari Sofwan bin Sulaim dari Sa'id ibnu Salamah. Sofwan bin Sulaim ini ya, seumpamanya beliau lahir tahun 2010, lahir 2010. Dia akan meriwayatkan dari Sa'ad ibnu Salamah. Sa'ad bin Salamah ini sudah meninggal tahun 2005. Seumpamanya. Kira-kira kalau ada Sofwan ini meriwayatkan dari Sa'id, diterima nggak? Sofwan baru lahir 2010. Sa'idnya udah meninggal 2005. Saya dengar dari Sa'id ibnu Salamah. Nanti lahir tahun berapa? Tahun 2010. Ibnu Salamah meninggal tahun berapa? Tahun 2005. Lalu nggak ketemu. Selain ngapal nama, pertama ya, ilmu hadis nih. Selain ngapal nama, ngapal tahun. Ya, ngapal bin betul. Ngapal bin betul. Tapi ngapal tahun. Orang ini hidupnya tahun berapa? Meninggalnya tahun berapa? Ya, untuk mengetahui bahwasanya Sofwan ini memang dapat hadis dari si Sa'id, jadi cek. Oh, Sofwan ternyata lahirnya itu tahun 1990, ya kan. Kemudian Sa'id tadi meninggalnya 2010. Berarti ada kemungkinan bertemu? Ada. Ketika Sofwan, ya, ketika Sa'id meninggal tadi, Sofwan berarti usianya sudah 20 tahun. Dia lahir 1990. Sofwan meninggalnya 2010. Berarti, ya kan, Sa'id meninggalnya 2010. Berarti Sofwan ini, ketika Sa'id meninggal, Sofwan umurnya udah 20 tahun. Berarti kemungkinan ada pertemuan itu ya sekitar 20 tahun. Walaupun bisa dikatakan ya orang usia di bawah 10 tahun itu bisa jadi diterima hadisnya belum tentu. Karena masa-masanya belum masa balik. Tapi anggaplah masa balik itu umur 15 tahun atau 13 tahun. Berarti ada kemungkinan 7 tahun dia ketemu gitu. Oke ya? Itu dikaji. Oh iya betul lahirnya. Tapi bisa jadi begini. Sofwan bin Sulaim ini hidupnya di Bangka. Seumpamanya nih, ini contohnya. Nggak ada perawi hadis dari Bangka kan? Nggak contohnya. Terus Sa'id ini hidup di Amerika. Memang betul. Jadi Sofwan ini lahirnya 1990, Sa'id ini meninggalnya 2010. Kemungkinan bertemu ada. Ya, sekitar 20 tahun tadi. Tapi hidupnya Sa'id di mana? Hidup Salim di mana? Hidupnya Sofwan. Sofwan hidup di Bangka, Sa'id hidup di Amerika. Ada potensi bertemu enggak? Ya, dilihat dulu. Maka selain ngapal nama plus bin gitu ya. Kemudian ngapal tanggal lahir, ya, tahun lahir, harus ngapal tempat juga. Ya ini yang hidup di Bangka, itu hidup di Amerika. Ya potensi untuk ketemu ya kecil. Ya kan, dari mana ketemunya? Belum ada WhatsApp, belum ada, ya kan? Aplikasi WhatsApp tidak ada, Instagram dan ya belum ada Zoom lagi. Nah, kita aja baru pakai Zoom waktu COVID, ya kan? Sebelumnya kan antum nggak tahu kalau ada Zoom. Dulu masih ada Skype, tapi ya jarang pakai. Nah, kepotensi ketemu dikit, kecil. Maka ya diperhatikan. Berarti ngafal apa? Ngafal tempat lagi. Ngafal nama plus bin, ngafal tahun lahir, ngafal tempat dia hidup di mana. Ya kan? Satu hidup di mana, satu hidup di mana. Kalau hidupnya berjauhan, dilihat lagi. Ada nggak kemungkinannya Sa'id ini pernah jalan-jalan ke Amerika? Atau si Sofwan pernah jalan-jalan, Sofwan pernah jalan-jalan ke Amerika, atau Sa'id pernah jalan-jalan ke Bangka? Ngapal apa jadinya? Ngapal perjalanan hidup. Ya kan, ngapal perjalanan hidupnya. Tadi ngapal tempat tinggalnya ya gampang aja. Tapi ngapal dia tahun ini ke sini, tahun ini ke sini, tahun ini ke sini. Perjalanan hidupnya. Pernah nggak dia ke Amerika? Oh ternyata pernah. Pas usia 15 tahun dia ke Amerika.
Gitu. Semuanya Sofwan tadi. Pas 15 tahun ke Amerika. Berarti ketika itu Said 5 tahun sebelum meninggal. Atau Said itu pernah ke Bangka, diundang Polman. Sering isi ceramah. Nah, pas itu ketemu. Nah, bisa. Jadi potensi untuk ketemu ada. Berarti ngapal apa? Ngapal perjalanan hidup juga. Ngapal nama plus bin. Kan? Kemudian ngapal tahun lahir dan tahun wafat. Nih, tahun lahir aja kadang-kadang. Tahun lahir dan tahun wafat. Kemudian ngafal tempat tinggal. Kemudian ngafal tadi perjalanan hidup dia. Ya memang Bangka dengan Amerika nggak mungkin bertemu. Tapi suatu kali dia pernah melakukan perjalanan cari ilmu atau apa. Karena ulama-ulama kita dulu luar biasa. Imam Ahmad itu 40 tahun berjalan, 20 tahun berjalan keliling dunia cari ilmu, cari hadis. Dari ujung timur sampai ujung barat, 20 tahun. Luar biasa. Nah, sekarang kuliah 3 tahun 4 tahun aja udah lamanya. Kalian di 3 pada 4? Ada 4. Ini 4 tahun kan? Bosan enggak 4 tahun? Nah, dulu 4 tahun aja cuma 5 hari ya kan? 5 hari aja, 1 hari kadang-kadang cuma 1 jam pelajaran. Itulah bosan. 20 tahun. Dan itu jarang keliling-keliling kemana-mana. Berarti ngapal lagi perjalanan hidup. Maka ilmu hadis ilmu yang rumit. Maka ada satu ilmu khusus namanya ilmu rijal. Nah, satu lagi menilai keadaan orang. Orang ini baik, pembohong atau tidak, ya kan? Jujur apa tidak, hafalannya kuat apa tidak, kehidupannya seperti apa. Jadi ada satu ilmu namanya ilmu rijal. Kalau diterjemahkan, ilmu membicarakan orang. Jadi ilmu ini diantara ilmu yang membolehkan untuk ghibah. Ghibahin orang itu boleh di ilmu rijal. Karena kalau nggak dibahi nggak tahu. Kan orang ini baik apa enggak? Nah nanti syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi kan sanadnya tersambung ya. Jadi harus hafal tadi. Nama, kemudian tahun lahir dan meninggal, tempat tinggal, perjalanan hidup. Itu untuk mengetahui orang ini pernah ketemu apa enggak. Gitu ya. Kemudian yang kedua, perawinya antara satu dengan yang kedua itu harus adalah. Adalah itu orangnya kredibel, bisa dipercaya. Orangnya baik, jujur. Ya kan? Nah, ini yang saya bilang tadi, membicarakan orang. Orang ini jujur enggak? Oh, enggak, dia suka bohong. Ya kan? Samanya Sofwan meriwayatkan dari Said. Said ini gimana orangnya? Oh, Said itu suka bohong. Oh, ya sudah. Enggak sahih dia. Walaupun tersambung kan, ada 10-20 tahun tadi kemungkinan bertemu. Tapi antara satu dengan yang kedua tadi, ini orangnya suka bohong. Ah, ini orangnya enggak jujur. Ah, ini orangnya ya suka nyolong. Ini orangnya, oh ini orangnya baik. Ya, rajin sholat. Sebelum adzan udah di masjid. Adzannya enak. Tadi siapa yang adzan? Nah, kan adzannya bagus. Siapa namanya? Galuh. Siapa? Garo. Oh bagus. Berarti kalau meriwayatkan hadis diterima Garo. Adzannya bagus. Ya kan? Itu salah satu dari nilai plus gitu. Itu dikaji dua orang. Jadi ghibahin orang gitu. Kan ghibahin ngomongin orang. Ya kan? Untuk menyelamatkan hadis. Karena kalau hadis nggak digituin, ya beradul. Mana yang benar, mana yang salah. Orang pembohong-pembohong diterima hadisnya, ya nggak bisa. Itu yang kedua. Jadi yang pertama perawinya tersambung ya. Yang kedua kredibel, terpercaya. Kemudian yang ketiga hafalannya kuat. Nah ini juga ngomongin orang juga. Dikasih 10 kalimat semuanya. Coba hafalin dalam 1 menit. Yang hafal cuma 1. Berarti ini hafalannya kuat. Ini dari 10 itu hafalnya 9. Oh, hafalnya 8. Nah itu nanti ada kriterianya. Jadi hadis disebut sahih itu harus diriwayatkan oleh orang yang kuat hafalannya. Karena ini kan ngomong dari A, dari B, dari C kan. Saya dapat dari A. Si A ngomong apa? Si A ngomong ini. Oh ente kan suka lupa gitu. Jangan-jangan hadisnya nggak kayak gitu kan. Sebenarnya ngomongin gini kok ente. Nah, maka dicek. Oh enggak, orangnya kuat nih hafalannya nih. Ya. Kalau pelajaran cepat nangkepnya. Nah, gitu ya. Ya dikasih tadi 10 kalimat, dia ngafalnya bisa 5, bisa 9 sampai 5. Ada yang di bawah itu ya kayak gitu. Nah, itu jadi hafalannya kuat. Yang keempat,
terlepas dari cacat. Bukan orangnya, hadisnya. Terlepas dari cacat. Cacat dalam hadis itu bisa diketahui dengan maknanya yang berlebihan. Barang siapa sholat 2 rakaat diampuni dosanya selama 50 tahun. Semuanya kan? Ini kayak yang kemarin sudah kita singgung. Ini kayaknya terlalu berlebihan. Jadi agama nggak se ini itulah, nggak se apa ya. Maka ada satu hadis, badinjan dawa likulli da. Terong itu adalah obat segala penyakit. Ini penjual terong seneng. Terong adalah obat segala penyakit. Dicek, masa sih, ya kan? Saya makan terong tiap hari sakit malah. Nah itu ternyata hadisnya palsu. Jadi ada hadis yang secara makna itu berlebihan, udah kayak nggak masuk akal gitu ya. Itu bisa diketahui. Kemudian kadang-kadang juga dia menyelisihi hadis lain yang lebih kuat. Ada hadis riwayat A tadi ya. Kemudian ada riwayat yang lain menyelisihi. Yang ini nyuruh A, yang ini ngelarang A. Di sana dicek perawinya lebih kuat. Ini perawinya tadi ya, hafalannya 90. Yang ini, yang riwayat yang kedua ini, perawinya hafalannya cuma 50. Berarti yang ini cacat. Dia nggak jadi sahih. Dia bawah. Nanti selain sahih ada hasan, kemudian ada dhaif, ada maudhu. Ya. Jadi hadis disebut sahih, tersambung sanadnya, kemudian yang meriwayatkan ya, meriwayatkan tadi tersambung, ada potensi bertemu. Gitu. Kemudian yang kedua, yang meriwayatkan itu orangnya adil. Adil itu maksudnya baik, jujur, ya kan? Bisa dipercaya. Kepribadiannya itu bagus. Yang ketiga, hafalannya kuat. Kan ada orang yang baik ya. Orang baik, kepribadiannya baik, tapi orang yang tadi dong gitu, dong agak-agak lola gitu. Kan banyak orang baik yang agak lola. Ada juga orang yang nakal apa cerdas gitu. Ini juga nggak diterima sebagai hadis sahih gitu. Dia cerdas dia, tapi tadi suka ngusilin orang, suka jahilin orang, ya kan? Suka bully orang kan banyak orang cerdas yang suka bully orang. Gitu. Jadi nggak bisa. Jadi dua-duanya harus terkumpul. Kepribadiannya baik, hafalannya kuat. Yang keempat tadi tidak menyelisihi hadis lain yang lebih kuat atau tidak ada cacat secara makna yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ya. Banyak orang-orang Syiah itu yang bikin hadis kayak gitu. Ya. Ketika mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan. Dua laut bertemu. Maksudnya adalah Fatimah dengan Ali. Gitu. Dua laut bertemu. Fatimah dan Ali. Yakhruju min mihumal lu'lu' wal marjan. Dari keduanya ada lu'lu' dan marjan, Hasan dan Husain. Nah, ini luar biasa. Ya, terlalu berlebihan. Rasulullah nggak mungkin lah menafsirkan kayak gitu. Jadi perkataan Rasulullah tuh berbobot gitu. Ya kan? Nah, kita perkataan orang-orang biasa aja kadang-kadang berbobot ya kan. Masa perkataan Rasulullah kayak sampah gitu kan gitu. Nah, masa bisa ketahui seperti itu. Oke, hadis ini sahih, maka berarti tadi ya. Jadi sudah memenuhi kriteria itu, kriteria tadi, 4 kriteria tadi. Kemudian yang kedua, selanjutnya perawinya namanya Abu Hurairah. Tadi saya baca ya, dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah ini? Pernah dengar Abu Hurairah? Siapa? Apa bedanya dengan Abu Janda? Beda. Abu Hurairah ini salah satu sahabat Rasulullah. Ya, banyak meriwayatkan hadis. Beliau ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, paling banyak. Maka kalau antum pernah dengar hadis, pasti pernah dengar nama Abu Hurairah. Kalau sering dengar hadis ya, pasti dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Gitu. Nah, Abu Hurairah itu meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. Jadi paling tinggi. Yang kedua, itu namanya Abdullah ibnu Umar, itu meriwayatkan 2.600. Jadi jaraknya itu 3.000 lebih. Padahal Abu Hurairah itu hidupnya dengan Nabi cuma 4 tahun. Jadi mengalami hidup dengan Nabi itu cuma 4 tahun. Abu Bakar itu kan sejak Rasulullah, ya istilahnya sudah kawan main sejak sebelum jadi Nabi gitu. Kemudian setelah jadi Nabi, beliau juga orang yang paling dekat, ya kan? Abu Bakar, bukan Abu Hurairah, Abu Bakar. Ya kan? Tapi hadisnya itu tidak banyak. Abu Bakar itu cuma puluhan meriwayatkan hadis. Kok bisa Abu Hurairah ini yang cuma 4 tahun meriwayatkan 5.374 hadis? Sehingga sebagian orientalis, orang-orang barat yang ingin merusak Islam dari dalam ini, Abu Hurairah ini banyak memalsukan hadis. Bikin-bikin hadis dia, kenapa? Cuma 4 tahun. Abu Bakar aja puluhan tahun bersama Rasulullah ya. Kalau selama dakwah itu berarti udah 23 tahun. Itu hadisnya cuma berapa puluhan.
Gimana cara jawabnya? Ini benar, ini faktanya begitu. Jadi Abu Hurairah itu masuk Islam di tahun Khaybar, di tahun ke-6. Rasulullah meninggal tahun 11 awal. Gitu. Sementara Abu Bakar sejak kecil, orang pertama masuk Islam Abu Bakar. Berarti kan kehidupannya dengan Rasulullah lebih panjang. Kok hadisnya lebih dikit? Nah, orang-orang yang nggak suka Islam mencoba untuk tadi. Kalau antum nggak punya nggak punya ilmu, waduh bener nih. Berarti hadis banyak yang palsu. Akhirnya ada sebagian umat Islam ini nggak percaya hadis. Namanya ingkarus sunnah. Dan di Bangka ini ada beberapa orang sudah tanya ke saya. Maksudnya ada salah satu dari anggota keluarganya yang benar-benar nggak percaya hadis. Apa Quran aja? Kenapa? Karena hadis tadi, Pak. Hadis itu banyak yang palsu, gini. Jadi sholatnya gimana kalau pakai Quran? Ya pakai Quran. Quran kan ada perintah sholat. Berapa rakaat? Nggak ada. Nggak ada perintah Al-Quran itu sholat berapa rakaat. Perintahnya sholat. Berapa rakaat? Nggak tahu. Terus antum sholat pakai apa? Ya bingung juga deh. Nah, tapi kita perlu bantah tadi. Yang pertama, Abu Hurairah itu disebut dengan salah satu ulama ashabus suffah. Orang yang hidupnya itu di masjid, kemudian ya sering bersama Rasulullah. Abu Hurairah ini kan orang luar Mekah, kemudian ketika hijrah, luar Madinah, dari Bani Daus namanya. Ketika ke Madinah, ya udah nggak punya apa-apa. Tinggal di mana? Tinggal di masjid. Tinggal di masjid dekat dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah kemana ada aja dia. Gitu. Abu Bakar walaupun sahabat setia Rasulullah, tapi beliau juga punya kerjaan gitu. Beliau itu kan pedagang juga. Ya kadang harus keluar kota, kadang ya punya keluarga juga. Jadi ngurus banyak yang diurusin. Ketemu dengan Rasulullah mungkin pas sholat, ada kerjaan-kerjaan tertentu yang bersama Rasulullah. Jadi walaupun sudah kawan lama dengan Rasulullah, tapi untuk mengetahui tentang banyak hal dari Rasulullah nggak sedetail Abu Hurairah. Rasulullah kan rumahnya di masjid kayak gini. Ya. Abu Hurairah, Abu Bakar agak jauh lagi. Ya, dan punya kesibukan masing-masing. Umar juga punya kesibukan masing-masing. Paling ketemunya kayak gitu. Sementara Abu Hurairah, ya itu tadi. Di mana ada Rasul cari, di mana Rasul cari. Jadi pas majelis-majelis seperti ini, semuanya majelis Rasulullah itu habis sholat duha. Habis sholat duha itu Rasulullah sering ngumpulin sahabat. Nah itu yang kerja-kerja kan nggak bisa ngikut. Abu Hurairah, mohon maaf, nggak ada kerjaan. Hidup di masjid. Ini udah ikut. Kemana Rasul? Ikut. Jadi dalam 4 tahun itu beliau ngumpulin 5.374 hadis. Dan beliau pernah lupa satu hadis. Kemudian Rasulullah mendoakan, ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan sehingga kemudian kuat dia ininya hafalannya. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Abu Hurairah itu juga kadang-kadang meriwayatkan dari Abu Bakar atau dari Umar atau dari Ali, tapi nggak disebutkan namanya. Artinya mengisahkan tentang Rasulullah bersama dengan Abu Bakar atau bersama dengan Ali, tapi nggak disebutkan Abu Bakarnya. Berarti kan dia nggak menemui, dia kan berarti dapat cerita dari Abu Bakar, kan gitu ya? Dia dapat cerita dari Abu Bakar, cuman dikisahkan oleh dia. Gitu. Nah itu oleh para ulama hadis dianggap riwayatnya Abu Hurairah, bukan riwayatnya Abu Bakar. Gitu ya. Oke, nah Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman ibnu Sahar Ad-Dausi. Abdurrahman. Jadi bukan nama asli. Kalau Abu ini kebanyakan itu kunyah, nama gelaran. Ya, bukan nama asli. Abdurrahman ibnu Sahar namanya. Kemudian digelari Abu Hurairah karena punya kucing kecil yang selalu bersama beliau. Gitu ya. Senang banget dengan kucing. Jadi maka Hurairah itu dari hir. Hir itu artinya kucing. Kalau Hurairah itu kucing kecil. Ya. Maka disebut Abu Hurairah karena ya tadi sering interaksi dengan kucing. Kemudian sabab nuzulnya hadis. Oke, sekitar 5 menit lagi ya nanti kalau ada pertanyaan. Sabab nuzulnya hadis, sabab turunnya hadis, sababul wurud. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Abi Bardah. Sami'a Abu Hurairah, dia mendengar Abu Hurairah mengatakan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anha al-qalil minal ma." Ya Rasulullah, kami naik perahu, perjalanan laut. Kemudian kami membawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atashna. Kalau kami pakai wudu, maka kami kehausan. Di tengah laut ada air lagi.
Afana tawadda'u bima'il bahar. Artinya kalau kami pakai wudu, habis airnya. Kami kan nggak mungkin minum pakai air laut kan. Sementara kalau nggak wudu, ya kami mau pakai apa? Gitu. Akhirnya kemudian sahabat tadi bertanya, boleh tak kami wudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian mengatakan, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut tadi itu suci, ya, suci airnya, halal bangkainya. Di sini yang pertama, Rasulullah SAW ditanya, kami punya air segini, sini. Boleh nggak kami wudhu dengan air laut? Seharusnya jawaban paling simpel apa? Boleh, kan gitu aja. Ya. Boleh nggak kami wudhu dengan air Rasulullah? Dengan air laut? Boleh. Tapi Rasulullah jawabnya apa? Dia suci airnya. Ya kan? Dia suci airnya. Untuk menunjukkan, kalau seumpamanya dikatakannya, Rasulullah, ya kami mau wudhu dengan air laut. Boleh nggak kami wudhu? Boleh. Maka bisa jadi suatu kali sahabat ingin membersihkan najis, masih nanya, kalau untuk wudhu boleh, untuk bersihin najis boleh tak kira-kira? Paham tak? Ya kan? Wudhu kan wudhu tuh, bersihin najis kan sebenarnya ada kotoran kotoran kucing untuk bersih. Jadi untuk supaya sahabat ini tidak bertanya lagi tentang perkara yang kira-kira ya berkaitan dengan ini, dijawab suci airnya. Kalau suci airnya untuk wudhu boleh, untuk bersihin najis boleh, untuk ngapain boleh gitu. Jadi jawabannya lebih luas dari pertanyaan. Ini juga penting ya. Maka ada sebagian ulama mengatakan ini diantara kecerdasan Rasulullah. Nah, jadi nggak jawab, kalau jawab iya selesai. Tapi kalau dijawab iya, suatu kali semuanya ada najis, gimana ya? Kalau untuk wudhu boleh, jangan-jangan untuk wudhu itu cuma darurat aja dibolehkan. Sementara airnya nggak bisa untuk membersihkan najis. Tapi ketika dikatakan airnya suci, ya sudah selesai. Kalau airnya suci dan mensucikan, wudhu boleh, bersihin najis boleh, menyuci apa boleh, dibuat minum juga boleh. Diminum boleh. Kalau mau ya silakan, boleh. Karena suci dia, ya kan, bersih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan air sungai? Yang ditanyakan air laut. Kalau air sungai gimana? Masuk nggak hukum ini? Atau beda? Kira-kira kalau air laut ini suci, air sungai gimana? Suci tidak? Kenapa suci? Karena mengalir. Oke, selain itu? Karena tidak berbau. Tidak berbau. Ya kan? Oke, yang pertama, ini kenapa sih sahabat itu nanya tentang air laut? Karena ada sifat yang berbeda dengan air biasa. Sifatnya apa? Asin. Nah itu. Jadi kalau air sungai nggak ditanya, kenapa? Karena sifatnya kayak air biasa yang kayak kita ini kan. Airnya itu air biasa, kayak air sumber air ini. Jadi nggak perlu ditanya. Maka kalau yang punya sifat berbeda dengan air biasa saja suci, apalagi dengan air yang sifatnya sama. Airnya air yang asin tadi saja suci, maka air sungai yang tawar berarti ya lebih suci lagi ya gitu. Jadi nggak perlu ditanyain. Maka hukumnya sudah pasti kena. Itu yang kedua, yang pertama. Kemudian selanjutnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah lagi yang di luar pertanyaan bahkan. Tadi kan Rasulullah ditanya tentang air untuk wudhu. Rasulullah jawabnya lebih luas daripada pertanyaan. Rasulullah juga memberi jawaban yang nggak ada pertanyaannya sama sekali. Apa itu? Halal bangkainya, betul kan? Ada nggak ditanyain? Rasulullah kami mau makan, enggak? Rasulullah cuma ditanya, boleh nggak kami wudhu dengan air laut? Oh dia suci airnya, halal bangkainya. Halal bangkainya kan nggak ditanyain sebenarnya. Nah, kenapa Rasulullah menjawab tadi itu? Kecerdasan Rasulullah, karena ada potensi orang itu ketika melakukan perjalanan laut, dia bisa jadi makan makanan laut. Maka kemudian dikatakan halal bangkainya. Apa itu bangkai?
Apa kira-kira bangkai? Hewan yang mati? Mati di laut. Mati tidak disembelih. Orang yang mati nggak disembelih. Kalau disembelih tapi pakai nama selain Allah, bangkai enggak? Iya. Jadi bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan syar'i. Hewan yang mati tanpa disembelih dengan syar'i. Disembelih tapi tadi pakai nama Nyi Roro Kidul, demi Nyi Roro Kidul ini, ya kan? Atau nggak disembelih, cuma dicekik, ya. Atau dia mati sendiri, ya kan? Nanti semuanya jalan pulang, ternyata ada kambing mati, nggak ada sembelihannya, berarti itu bangkai. Nah, Rasulullah mengatakan halal bangkainya, oke ya? Berarti binatang-binatang laut, karena tadi ya bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Berarti binatang-binatang laut nggak perlu disembelih. Ikan disembelih nggak? Nggak. Diapain? Dimutilasi langsung ya. Dimutilasi aja langsung. Nggak perlu pakai Bismillah, Allahu Akbar. Nanti mau nyembelih ikan teri, Bismillah, Allahu Akbar, dikit. Pakai silet kecil itu. Nggak perlu. Oke, nggak ada masalah kalau ikan. Kalau binatang-binatang lain selain ikan, pernah lihat anjing laut? Halal nggak bangkainya? Jangan yang bangkainya, dagingnya aja. Dagingnya halal apa enggak? Halal ya? Mau dikasih? Ada anjing laut. Ada orang Arab tuh bilang khinzir bahar. Khinzir itu apa? Khinzir babi laut. Ada juga. Ada anjing laut, ada kuda laut. Ada ya? Nah tuh kayak gitu tuh masuk halal apa enggak nih? Penguin ini apa? Nggak konsisten ya, ada yang halal ada yang haram. Kan Rasulullah bilangnya halal bangkainya, halal bangkai laut. Itu kan hewan laut tuh. Halal apa enggak? Nah, perkataan ulama atau perkataan antum? Perkataan antum ya. Maka di sini oke, sambil kita tutup ya. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Jadi disampaikan, innal hayawanat al-bahriyah idza matat fil bahri bi nafsiha fa innaha halal. Kalau jadi hewan-hewan laut, kalau dia mati tanpa disembelih dengan syar'i, maka dia halal. Gitu ya. Dia halal dimakan. Fadzahiru anna al-hukma yashmalu khinzirul bahri wa kalbil bahr. Dan ini juga meliputi tadi babi laut atau anjing laut. Karena apa? Karena Rasulullah hanya menyampaikan tadi ya. Jadi halal semua bangkainya. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah binatang. Ya kan? Binatang memang harus binatang. Ya. Maka binatang laut. Kalau rumput laut kan bukan binatang. Ya kan? Terasa kerang-kerang gitu. Itu kan binatang laut. Ya kan? Nah, kalau kita pahami secara umum, maka masuk semua, pokoknya semua yang hidup di laut, maka dia halal dagingnya dan juga halal bangkainya. Nggak perlu disembelih atau nggak perlu disembelih. Fadhahab al-Hanafiyah ila anna ma kana fil bahri ala surati hayawanil bari kal kalbi wal khinzir fala yahillu akluhu. Kata ulama dari madhab Abu Hanifah, jadi memang itu hewan laut. Tapi kalau hewan laut itu ada keserupaan dengan hewan darat, maka dia nggak halal. Gitu. Maka tadi ya, semuanya anjing laut, maka bagi dia nggak halal. Atau babi laut, ya, kalau kuda itu halal apa enggak? Kuda halal. Kalau kuda laut, ya, kuda laut ada nggak sih kuda laut? Ada beneran? Kecil. Ya, mungkin dia halal. Kalau menurut Imam Abu Hanifah ya, karena tadi ya, karena di daratnya juga halal. Tapi kalau di daratnya dia haram, ya kemungkinan di lautnya juga haram. Itu yang pertama. Ya, jadi yang dimaksud dengan bangkainya itu maksudnya adalah ikan aja, kata Abu Hanifah gitu. Tapi menurut menurut Imam Syafi'i itu nggak apa-apa. Jadi halal babi laut atau anjing laut selama dia binatang laut, maka dia halal. Gitu. Karena hadisnya nggak membatasi. Dan kalau tidak ada pengharaman secara
jelas, berarti binatang itu kembali kepada hukum asalnya halal. Tapi madhab Imam Ahmad, ya, madhab Hambali namanya, itu berpendapat bahwasanya binatang-binatang yang ada keserupaan dengan binatang darat tadi haram. Haramnya karena apa? Haramnya karena listighbathiha. Karena orang itu merasa jijik. Gitu ya. Orang itu merasa jijik. Makanya tadi antum dikasih anjing laut, aduh jijik mah. Atau ular laut, di sini disebutkan ada hayatul bahri, ular yang hidup di laut. Atau difda ini apa? Katak. Ada katak laut yang benar-benar hidup di laut. Kenapa haram kata Imam Ahmad, ya, pendapat Hambali? Karena tadi jadi kadang kan orang-orang tua kan bawa anak itu, anak kecil kan pada pakai pampers, ya. Gitu. Nah, pada saat tertentu kan kadang-kadang anak-anak ini ke orang tuanya yang lagi sholat gitu. Ya. Nah, apakah ini membatalkan sholat atau gimana? Demikian. Makasih, Zah. Ya, baik, makasih. Yang pertama kita lihat anak itu nempel terus apa enggak dengan orang tua. Kalau sebenarnya sholatnya sambil digendong atau sholatnya, tapi kalau hanya sekedar dia nempel lari lagi, maka nggak masalah, ya kan? Karena tadi najis yang bisa dibuang itu langsung dibuang. Rasulullah itu sudah saya sebutkan. Rasulullah itu pernah melempar sandalnya ketika sholat. Kemarin disinggung nggak? Enggak ya? Ya. Jadi Rasulullah pernah sholat, kemudian beliau melempar sandalnya. Sahabat ikut melempar sandal. Gitu. Ketika ditanya kenapa Rasulullah, Jibril tadi datang ngasih tahu bahwasanya di sandalku ada najis. Maka saya lempar. Ya kalian nggak ada najis nggak usah ngelempar. Tapi sahabat ini kan nggak tahu mana syariat mana enggak, ya kan? Kalau sesuatu dilakukan oleh Rasulullah itu kan kalau belum ada penjelasan, itu pokoknya diikutin aja. Ya. Maka ketika Rasulullah pernah sholat asar 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada yang protes. Sahabatnya, jangan-jangan syariatnya memang udah berubah. Kan ada perubahan-perubahan syariat. Dulu kita sholat menghadap Masjidil Aqsa lebih dari 15 tahun, menghadap ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu utaranya Madinah, ya kan? Kemudian setelah itu diperintahkan menghadap ke Masjidil Haram, selatannya Madinah, Mekah. Nah, itu ada sebagian sahabat yang ketika sholat muter karena baru tahu. Ya kan? Nah, di sini sehingga ada kadang-kadang perbuatan-perbuatan Rasulullah itu yang langsung dikerjain oleh sahabat. Tapi sahabat tidak tanya dulu. Maka ketika Rasulullah sholat asar 2 rakaat itu udah Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah pulang, Rasulullah kan rumahnya nempel masjid itu. Rasulullah pulang, sahabat bingung. Ini kira-kira Rasulullah lupa apa kita yang syariatnya sholat asar tuh udah diganti 2 rakaat? Apa Rasulullah lupa? Bingung sahabat tuh. Jadi diskusi mereka di situ. Cobalah kamu tanya. Nggak ada yang berani nanya, ya kan? Akhirnya ada seorang sahabat namanya Dzul Yadain. Aku lah yang nanya gitu. Aku yang nanya. Ketuk-ketuk. Rasulullah Assalamualaikum. Kenapa? Rasulullah, engkau tadi sholat asar 2 rakaat. Emang syariatnya udah diganti? Apakah engkau lupa? Rasulullah sebagai manusia mungkin lupa. Ya, Rasulullah bisa lupa, ya, bisa lapar, bisa sakit. Itu manusiawi, Nabi. Ya. Udah saya sholat 4 rakaat. Dah Rasulullah 2 rakaat. Rasulullah balik lagi ke masjid. Benar nggak apa yang dikatakan Dzul Yadain? Benar Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nambah lagi 2 rakaat. Gitu ya. Nah ini ketika ngelempar sandal ya ngelempar sandal. Ketika ditanya ada najisnya. Maka najis kalau bisa dibuang langsung dibuang, nggak perlu membatalkan sholat. Seumpamanya ya pas saya sholat, kemudian tek ada tai cicak semuanya kan, besar lagi tai cicak. Maka ya udah lempar aja peci. Pecinya dilempar aja dibuang, ya kan? Nanti melanjutin lagi. Tapi kalau kena hidung, tak, masa hidungnya dibuang? Ya kan nggak bisa, maka harus dibatalin. Sama seperti terbuka aurat, ya. Terbuka aurat sedikit, tutup lagi. Contohnya ada sebagian celana yang agak-agak kebuka itu ya. Kan pas sujud, antum tarik aja bajunya, ya kan? Tarik bajunya. Jadi nggak perlu batalin sholat. Tarik bajunya, gitu. Jadi untuk menutupi. Nah, nanti ketika duduk kan nggak kelihatan lagi, ketika ini nggak kelihatan lagi. Atau perempuan, semuanya kan, jilbab tersingkap. Tersingkap apalah anak-anak main semuanya. Maka ditutupin lagi, nggak harus membatalkan. Tapi kalau seumpamanya terbukanya aurat tadi, ya nggak bisa ditutupin, ya udah batalin. Sarungnya kena angin, lepas. Gimana tuh mau ngejar sarung berarti udah gerak banyak. Ya, gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau dia cuma sekedar nempel jalan nempel,
Tapi kalau dia sambil gendong atau sambil ini, berarti dia sudah ketempelan najis. Maka berarti apa? Tidak sah sholatnya. Yang pertama. Yang kedua, kita nggak tahu anak itu ada najisnya apa enggak. Gitu. Maka ketika dibawa ke masjid, pastikan pampers itu dalam keadaan bersih, itu aja. Pastikan pampers dalam keadaan bersih. Setelah itu nanti gimana kan kita tidak tahu. Maka kalau kita nggak tahu, kita pakai hukum asal itu bersih. Gitu. Maka ketika mau bawa anak yang masih kecil pakai pampers, ganti dulu pampersnya. Pastikan nggak ada najis. Karena kalau pas dia bawa najis berarti dia pas ada isinya berarti dia bawa najis. Gitu. Nah, walaupun dia nggak nempel kita, tapi dia semuanya di soft kita, samping kita, ya kan? Maka bisa jadi membawa najis setelah kita dasar. Gitu Pak. Mungkin. Ada yang kurang? Ya. Melanjutkan lagi Ustaz. Nah, jadi misalnya masa diterima sholat pakai kopiah. Tiba-tiba najis itu saya yang tahu, ya ada jejak itu seperti itu. Nah kira-kira boleh nggak saya yang buka itu? Nggak apa-apa. Antum bukain aja. Ya, atau mungkin tadi kasih tahu. Kita lagi sholat kan, kadang-kadang kakinya mungkin kelihatan. Ya. Itu kita boleh nutupinnya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh orang lain atau kita, ya kan? Jangan dikasih tahu ada najis. Di mana ya? Jadi bukan batal karena najis, karena ngobrol. Nggak apa-apa, tutupi, ya kan? Gitu. Nah, gimana kalau seumpamanya setelah kita habis sholat baru kita sadar ada najis, diulang aja, supaya kan pas ngusap, ternyata ada tai cicak tadi semuanya ya. Tai cicak ini juga diperselisihkan sih dia najis apa enggak. Tapi anggaplah najis umpamanya ya. Kemudian kita tahu setelah salam, kita baru tahu. Ya nggak apa-apa, antum ulang aja salatnya. Kan gitu ya. Kita nggak berdosa, kenapa ya? Karena kita nggak tahu. Nah, gitu. Tapi kalau sudah lama, udah hari kemarin semuanya ya, maka itu dimaafkan. Udah terlalu jauh itu nggak apa-apa. Ya. Rasulullah SAW itu tadi ya, beliau itu langsung mengganti salatnya tadi. Nambah 2 rakaat aja, nggak perlu ganti. Maka antum kalau lupa rakaat, tapi masih cepat gitu, itu nggak perlu ngulang sholat. Tadi kan sholat asar 2 rakaat, ya kan? Kemudian jarak waktunya singkat, keinget, nggak perlu sholat asar lagi dari awal, tambah aja yang kurang. Gitu. Tapi kalau udah lama gitu ya, udah sejam 2 jam, ya kan, udah sekaput lah, udah kemana-mana, baru inget tadi, nah itu berarti diulang dari awal. Nah gitu, berarti diulang dari awal sholat baru. Karena dalam Islam itu, kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak. Kencing juga, gitu, najis lah. Najis itu kalau dikit-dikit dimaafkan, ya. Kalau antum kepercik dikit, ya udah dipercik aja, ya kan? Nggak perlu dibasahin semua celana gitu, ya kan? Semuanya ngerasa tadi kayaknya kepercik celana ini, kepercik air kencing ya, pas kita. Udah antum basahin aja dengan percik air, nggak perlu digosok-gosok cuci, akhirnya sholat basah semua, dah, ya kan? Kalau kecil. Tapi kalau kena bener-bener, kena air kencing bener-bener, dihilangkan itunya, dihilangkan bendanya itu ya. Jadi kita boleh juga ya, misalnya ini ada rekan kita yang di sholat, tahu kita sih dia kurang gitu, nah kita langsung kasih tahu sholat Anda kurang seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, kasih tahu. Apakah itu perlu sujud sahwinya pas saat di mana ya Ustaz? Di akhir sebelum salam. Ya. Di akhir sebelum salam. Sujud sahwi bisa dilakukan 2 tempat. Pertama sebelum salam, kedua setelah salam. Kalau sudah ingat, ya kan, maka sebelum salam. Kalau semuanya nggak ingat, ya kalau itu salah, kemudian baru ingat ya setelah salam itu. Setelah assalamualaikum belum sujud sahwi, ya kan, setelah itu sujud sahwi. Tapi kalaupun sengaja mau sujud sahwi setelah salam juga nggak apa-apa. Rasulullah pernah melakukan dua-duanya. Boleh sebelum salam, ya, sujud 2 kali, kemudian salam. Atau sengaja salam dulu baru sujud sahwi, boleh. Karena dua-duanya pernah dilakukan Rasulullah. Oke, ada yang lain? Cukup ya? Ya, silakan. Air sungai tadi kan itu airnya suci. Kalau misalkan airnya kotor, bau sampah gitu, itu masih suci juga. Oh iya. Nanti kita akan membahas tentang air banyak dan air sedikit. Air banyak itu air yang lebih dari sekitar 270 liter, disebut air banyak, lebih dari 2 kullah. Kalau air sedikit di bawah itu. Air banyak kalau dia kena najis, tidak terpengaruh baunya, tidak terpengaruh rasanya, ya kan, kemudian warnanya, maka dia suci. Artinya air
sungai tadi ya, kalau kena najis semuanya, ada orang buang air kecil, buang air besar di situ, tapi nggak ngefek, maka dia tetap suci. Tapi kalau ngefek berarti nggak suci lagi, ya kan? Saking banyaknya najis itu sehingga jadi basin atau jadi bau, berarti udah nggak suci karena sudah terpengaruh. Tapi kalau air kecil, sebenarnya 1 ember nih di bawah 270 liter, kena kencing, walaupun nggak merubah bau, nggak merubah warna, dia tetap najis. Air 1 ember ya. Kemudian ada kena kencing kita. Ya. Dia tetap tuh putih kan, karena kencingnya kan sedikit. Tetap putih, nggak ada baunya juga, kemudian rasanya juga tetap rasa tawar gitu. Dia tetap najis karena air sedikit. Kalau air banyak, dia menjadi najis kalau terpengaruh tadi ya. Berubah salah satu dari sifat. Tapi nanti akan kita kaji tentang perbedaan pendapat ulama tentang itu. Karena itu satu pendapat yang mudah lah, ringan. Kalau pendapat yang lain nanti ada juga. Oke, itu. Oke ya. Insyaallah saya rasa cukup kajian kita untuk sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sepakat bahwasanya dia halal dan bangkainya halal, maksudnya yang mati dan disembelih halal. Sementara kalau binatang yang menyerupai binatang laut ada keserupaan dengan binatang-binatang darat, maka berbeda pendapat, ya kan? Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya karena hadisnya umum. Kalau hadis umum tadi ulama mencoba untuk berijtihad. Kenapa nggak boleh? Ya karena tadi ada keserupaan dengan binatang darat. Kenapa nggak boleh? Karena menjijikkan. Sementara yang mengatakan boleh, nggak ada larangannya. Ya udah, nah gitu ya. Saya rasa mungkin sampai di sini kajian kita. Ada pertanyaan? Silakan.